Selamat pagi, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jangan lupa kalau punya anak-anak remaja, tunas remaja ya, mulai dari kelas 6 sampai SMP 3, kami ada kelas tunas remaja, udah ada pengajarnya secara khusus. Jam 7 dan jam 10 ada ibadah. Ada baiknya anak-anak saudara Minggu Ceria juga memiliki kelas yang khusus ya, sehingga mereka bisa menerima firman Tuhan. Kalau ada anak-anak kecil di sini, boleh ikut di dalam kelas. Ya nak, mau nak? Ya. Saudara, supaya mereka juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan mereka ya, karena masih kecil. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini masih dengan satu subtema di bulan April adalah Understanding God's Power, memahami kuasa Allah. Tentu saja ketika kita sudah memahami kuasa Allah, kita harus juga boleh mengalaminya secara pribadi. Amin, saudara. Karena ini adalah satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu mengalami Kristus sendiri, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan kebenaran firman minggu yang lalu dengan satu tema unlimited power. Kuasanya yang tidak ada batasnya, tidak terbatas. Dan itu membuktikan dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mendengar, membaca, mempelajari nabi-nabi lain, guru-guru yang hebat. Tetapi saudara, kalau kita lihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sungguh membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan sekedar orang yang hebat, nabi yang sakti, yang hebat, tetapi dia adalah Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat saudara melalui kuasanya yang tidak terbatas ini. Saudara-saudara sekalian, saya menggali dari Injil Yohanes. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes, saudara sekalian ada 7 mujizat yang Tuhan nyatakan sudah selama dia menjadi manusia di atas muka bumi ini. Saya ingin sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, coba kita melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31, apa sih tujuannya? Yesus melakukan mujizat pada saat dia ada di atas muka bumi ini, menjadi manusia, mengalami semua kelemahan dan penderitaan manusia. Apa tujuannya? Coba kita melihat Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa saudara? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Kata Mesias dalam bahasa asli di Perjanjian Baru ditulis pakai bahasa Yunani, Masiah, the anointed one. Dialah yang diurapi, dialah yang dipilih Allah untuk menjadi juru selamat. Saudara, semua mujizat-mujizat ini dikatakan dicatat supaya kamu percaya itu sudah ya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu, tapi supaya kamu percaya bahwa Yesuslah juru selamat anak Allah. Dan yang kedua, supaya ketika kita membaca, kita mendengar firman, iman kita bertumbuh. Firman Tuhan berkata iman datang dari pendengaran akan firman. Supaya imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan review dengan cepat ya. Minggu lalu saya membahas unlimited power yang pertama, kedua, dan ketiga. Saudara kalau ingin lebih jauh mempelajarinya, saudara bisa melihat melalui website www.hfc.id. Sudah bisa dapatkan firman Tuhan gratis dari sana ya. Atau sudah bisa pesan CD-nya kalau ada yang belum bisa
membuka website ya sebetulnya mudah sekali. Nah, yang pertama saudara, peristiwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Di tengah pernikahan, bagaimana kuasanya yang tidak dibatasi oleh logika. Itu yang saya sudah bahas, Bapak Ibu sering mendengar kebenaran ini. Bagaimana inilah mujizat yang pertama dan utama yang dilakukan oleh Yesus di tengah pernikahan. Betapa di dalam rumah tangga keluarga kita sangat membutuhkan mujizat di tengah pernikahan. Berapa sering sudah kita mendengar, bahkan mungkin kita sedang mengalami kehidupan pernikahan kita sudah tawar, sudah tidak ada manisnya lagi, bahkan mungkin sudah pahit. Nah, disitulah sudah kita membutuhkan kehadiran Kristus. Kita juga perlu mendengar perintah Yesus dan menjalaninya sehingga sanggup mengubah ketawaran menjadi anggur yang manis dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya membahas sudah bagaimana mujizatnya yang tidak terbatas itu tidak dibatasi oleh tempat. Saudara-saudara sekalian, Yesus jauh ya sekitar 26 kilometer dari Kapernaum. Ketika pada suatu kali seorang pegawai istana datang sudah dari Kapernaum ke Kana, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat itu di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, dikatakan saudara-saudara sekalian bahwa Yesus sudah dari Kana di Yohanes pasal 2 pergi ke Kapernaum, ini balik lagi ke Kana. Ya. Lalu saudara sekalian, ketika Yesus sudah ada di Kana lagi, datang ini pegawai istana. Dari mana? Kapernaum. Jaraknya 26 kilometer. Saya udah hitung, saya lihat di Google, saudara-saudara sekalian, untuk orang bisa jalan 1 kilometer, ya, 26 kilometer membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. 6,5 kilometer ditempuh jalan kaki 1 jam. Ya, jadi 26 kilometer ya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Bayangkan, cari Yesus 5 jam, saudara ya. Anak pegawai istana meminta supaya Yesus datang lagi dari Kana ke Kapernaum. Nah, tapi Yesus sudah di dalam Yohanes pasal yang keempat ini berkata apa kepada pegawai istana ini? Percayalah, aku nggak usah pergi ke sana. Anakmu sudah sembuh. Wah ya, tidak dibatasi tempat. Saudara, bagaimana kalau saudara minta hamba Tuhan berdoa datang ke tempat, lalu saudara hamba Tuhan berkata, percayalah, saya doa dari tempat ini, anakmu, suamimu, orang tuamu, istrimu sembuh. Wah, marah nggak nih ya? Wah, nggak mau ke gereja lagi langsung ini. Tapi lihat sudah, kuasa Yesus tidak dibatasi tempat. Saudara sekalian, kalau sudah baca terus peristiwa ini, dikatakan pegawai istana ini percaya. Lalu dia pulang. Saudara-saudara sekalian, dan keesokan harinya dia baru ketemu dengan anaknya sudah sembuh. Waktu ditanya jam berapa sembuh? Kemarin jam 1. Tepat pada saat Yesus berkata, pergilah, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh tempat. Amin, saudara. Saya sudah menyaksikan, saya sudah mengalami ketika ada jemaat, saudara sekalian, mungkin dia di luar kota, di luar negeri, mungkin di rumah sakit udah masuk ICU. Kalau saya datang mungkin udah keburu meninggal ataupun yang lain, saya bilang saya doain ya sekarang ini. Ya, baru beberapa waktu yang lalu saya mendoakan mama dari jemaat udah masuk ICU. Sampai didengarkan di telinganya. Ya. Saudara-saudara sekalian, ya meninggalnya sakitnya di Korea waktu lagi jalan-jalan. Ya, jadi kena serangan jantung, masuk ICU, saya telepon, saya bilang saya doakan. Ya udah Bu, tak dengerin nih di telinganya mama. Saya mendoakan, memimpin mamanya ini juga terima Tuhan Yesus, minta semua pengampunan dosa, melepaskan pengampunan jika masih ada ganjelan dalam hati. Tidak lama kemudian saudara, saya dengar sore harinya mamanya meninggal dunia.
Saudara-saudara sekalian, penting sekali kita punya iman bahwa Yesus kuasanya tidak dibatasi oleh tempat. Amin. Ya, tidak selalu kita berdoa harus sembuh, sudah ya. Saudara dipanggil Tuhan bisa cepat pulang juga itu mujizat loh. Coba bayangkan kalau orang sudah kena serangan jantung, udah pakai alat semua, nggak meninggal juga penderitaan kan. Ngabisin duit begitu banyak, apalagi di luar negeri, siapa yang nungguin terus? Semua saudara uang jalan terus itu. Jadi saya percaya bahwa di atas semuanya ada otoritas Tuhan. Sudah unlimited power, kuasa yang tidak terbatas, juga tidak dibatasi oleh waktu. Saya mengambil peristiwa dalam Yohanes pasal 5, yaitu pada waktu Yesus pergi ke Siloam, ya. Jadi sudah di situ ada kayak kolam pembasuhan yang dipercaya bahwa kalau malaikat menggoncangkan air itu, siapa yang masuk pertama kali, orang akan sembuh. Nah di situ ada duduk orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Sudah baca kisah itu, sudah waktu Yesus tanya, kamu mau sembuh nggak? Aneh juga ya, Yesus tanya, nggak usah tanya lah pasti mau sembuh kan, mestinya begitu. Tapi rupanya tidak. Benar sekali orang itu menjawab, bukannya berkata, oh Tuhan aku mau, bukan. Orang itu menjawab, Tuhan, siapa yang akan mengangkat aku ke dalam kolam itu? Setiap kali ketika air itu bergoncang, udah ada orang lain. Nah, jadi dia udah 38 tahun lumpuh, di situ orang kasih sedekah, orang kasih makan, akhirnya jadi biasa. Ya, saudara kalau mengalami sesuatu perubahan di awal-awal, kita rasa enggak comfort ya, kita rasa enggak nyaman. Tapi kalau sudah terlalu biasa, puluhan tahun, akhirnya apa? Biasa juga. Kalau saya sembuh nanti saya mesti cari duit, saya mesti kerja, saya mesti tanggung jawab. Aduh apa bisa ya? Nah, coba saudara lihat juga Musa. Pada waktu sudah dia melarikan diri dari Mesir masuk ke padang gurun 40 tahun. Dari seorang yang menggebu-gebu semangat membela bangsanya. Ya, sampai dibunuh tuh orang Mesir yang melawan Israel, orang Israel. Tapi begitu dia melarikan diri ke padang gurun 40 tahun. Tuhan menampakkan diri melalui semak belukar yang kelihatannya terbakar api. Lu waktu didekati kok enggak kebakaran ya. Lalu sudah sekalian Tuhan bilang apa sama Musa? Pergi ke Mesir. Aku akan bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Musa jawab apa? Enggak Tuhan, saya enggak mau Tuhan, jangan saya. Nah lihat. Orang saudara dari menggebu-gebu semangat, dengan berjalannya waktu bisa pudar loh. Makanya saudara dalam hal kita beribadah, dalam kita melayani, kita nggak boleh cuti. Saya cuti dulu dah ibadah, saya libur dulu dah melayani. Jangan sudah. Begitu saudara cuti, nanti lama-lama saudara udah biasa sampai akhirnya nggak ibadah juga rasanya nggak apa-apa ya. Saya tetap percaya Yesus kok. Nah ini, saya bisa live streaming. Nah lama-lama Pak, soalnya nggak ada ibadah, nggak doa lagi, nggak baca Alkitab, lama-lama Pak mundur secara teratur. Hati-hati itu. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan kita berjagalah dan berdoalah. Amin. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh waktu. Orang ini sudah lumpuh 38 tahun. Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ya. Sudah sekarang hari ini saya akan bahas mulai dari hal yang keempat. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh hukum ekonomi. Nah ini ya, hukum ekonomi itu berbicara apa? Modalnya sedikit mungkin, hasilnya harus sebesar mungkin gitu ya. Nah, tapi harus ada modal, kalau modalnya nggak cukup, nggak mungkin hasilnya juga bisa baik. Sudah sekalian kalau modalnya pas-pasan, ya sudah juga pasti buka usahanya juga nggak mungkin bisa terlalu besar. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Inilah mujizat kelimpahan. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki belum terhitung istri
dan anak-anak yang ikut. Kalau 5.000 orang laki-laki ini bawa istri, sudah 10.000. Kalau masing-masing bawa anak, saudara-saudara sekalian, seandainya bawa anak satu aja, saudara udah berapa itu ya. Jadi saudara bisa melihat mungkin bisa sekitar 15.000 orang, 12.500 kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan berkata hanya laki-laki saja, belum terhitung istri dan anak-anak. Berarti ada istri dan anak-anak. Dan kita belajar saudara bahwa Yesus yang adalah anak Allah yang hidup, ternyata memperhatikan pelayanan holistik. Apa itu pelayanan holistik? Pelayanan yang tidak hanya bicara kesembuhan, mujizat, pemulihan rumah tangga, tapi holistik. Termasuk kalau dalam hidup kita ini ada kekurangan, saudara mungkin mengalami satu kesesakan dalam hidup ini, Tuhan juga peduli saudara. Coba kita lihat di ayat 5 Yohanes 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. So perhatikan, Yesus diikuti berbondong-bondong orang untuk datang mendengarkan pengajarannya. Tetapi Yesus apakah ketika dikelilingi begitu banyak orang, ribuan orang, wah dia rasa hebat, dia bangga langsung mengajar? Tidak. Yesus tahu kebutuhan mereka secara holistik. Orang-orang saudara kalau dengar firman perutnya kosong, wah ya nggak bisa konsentrasi juga. Hari sudah malam, mereka belum makan. Jadi Yesus bertanya, di mana? Ia berkata kepada Filipus, di mana kita akan dapat membeli roti supaya dapat makan? Sebetulnya dikatakan, sudah baca ayat selanjutnya, Yesus mencobai murid-muridnya ini. Ya. Jadi sudah kita bisa melihat, hukum ekonomi rasanya nggak mungkin. Muridnya menjawab, roti, coba di ayat 7 ini hukum ekonomi. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar. Wah, 1 dinar itu upah harian seorang pekerja. Sekarang upah harian seorang pekerja sehari kerja kira-kira berapa? Ya ambillah 100.000 ya. Berarti 200 dinar dikali 100.000. Berapa saudara? Kasih makan orang begitu banyak. Kurang lebih lah ya, kalau nggak mahal-mahal lah satu orang 20.000, berarti butuh uang berapa? 20 juta ya, betul ya? 100.000 dikali berapa sudah tadi? 100.000 dikali 20.000, 20 juta ya. Jadi saudara-saudara sekalian, Filipus berkata, uang 200 dinar ini tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Lagian siapa yang masih buka ini? Ini hari sudah malam. Jadi secara hukum ekonomi nggak mungkin. Modal tidak ada, duit meyucien ya, nggak ada. Orang Yahudi jangan lupa pelit-pelit saudara ya. Mereka makan mau tapi suruh nyumbang nggak mau, senangnya gratis. Jadi gimana? Lagi pula secara hukum ekonomi sources tidak ada, bukan cuma modal, tempat untuk beli pun tidak ada. Seandainya ada orang yang murah hati mau menyumbang, tapi tempat udah tutup. Jadi inilah saudara, diperhadapkan kepada kemustahilan. Tapi luar biasa sudah ya. Kita belajar bagaimana kuasa Allah tidak dibatasi oleh hukum ekonomi. Dia ingin bertanya kepada saudara dan saya, apa yang ada pada kita? Amin. Tuhan mau pakai dari apa yang ada pada kita. Saya sering dengar orang saudara, kalau hidup kekurangan ngomongnya begini, habis nggak ada yang kasih saya modal sih. Habis saya kerja dikeluarin sih. Habis saya udah tua sih. Habis saya bukan anak orang kaya. Saya udah coba tapi rugi terus. Ya betul nggak sudah? Lalu membenarkan diri sendiri dan berkata, Pak makanya saya nggak kerja. Karena nggak ada yang kasih modal. Orang tua saya nggak kaya. Karena saya udah coba gagal terus. Ya udah jadi saya pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara.
Wah, apa begitu? Hari ini sudah mari mata kita dicelikan. Unlimited power. Tuhan mau saudara, dia bertanya kepada saudara dan saya hari ini. Apa yang ada padamu? Nah saudara, ada seorang murid Yesus bernama Andreas berkata kepada Yesus. Itu di ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Nah ini, apa ada yang ada padamu? 5 roti jelai 2 ikan. Saudara, pertanyaan ini mengingatkan saya kepada peristiwa ketika seorang janda, suaminya baru mati, hamba Tuhan, seorang nabi, matinya meninggalkan hutang. Anak-anaknya saudara sampai mau ditangkap, mau dijadikan budak karena apa? Nggak bisa bayar utang. Janda ini, istrinya nabi ini sampai datang ke Elisa. Hambaku, suamiku udah mati, meninggalkan hutang, ini anak-anak lakiku sampai mau diambil, dijadikan budak karena nggak bisa bayar utang. Saya ingat peristiwa itu. Lalu kemudian Nabi Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Ya, jadi saudara kalau punya utang besar, jangan berharap datang sama hamba Tuhan atau koordinator family cell. Waduh, aku utang ini, ayo bantulah aku. Waduh, apa yang ada padamu? Itu saudara ya. Sudah susah kalau masih punya motor yang bisa dijual, jual dulu. Masih bisa punya rumah yang dijual, bayar utang, jual dulu. Saudara masih punya deposito, cairkan dulu. Apa saja apa yang ada padamu. Janda ini bilang sama Elisa, aku cuma punya buli-buli berisi minyak cuma 1 botol. Oh gitu, oke. Nanti kamu pulang, minta kepada tetanggamu botol-botol yang apa sudah kosong. Baik-baik tuh, jangan minta botol yang ada minyaknya. Artinya apa sih sudah? Artinya ketika kita minta tolong, jangan pertolongan itu menyusahkan orang. Siapa sih nggak mau kasih botol kosong? Nggak apa-apalah, cincai botol kosong daripada dijual di rombeng juga harganya nggak seberapa. Kasihlah, itu artinya itu. Meminta bantuan jangan yang menyusahkan. Saudara mungkin bisa minta bantuan ngomong begini, saya lagi kesusahan. Saya mencoba ya untuk masak ya. Ya kalau berkenan masakannya saya bikin catering, bolehlah dicoba. Saya bikin kue, nggak maksa. Karena ada orang jualan tuh maksa loh. Ayo maksa, bukan gitu, ayo tolong kasihani saya. Saya pernah tuh makan sama Asir rasanya ya. Di satu restoran, sudah ada seorang perempuan muda. Iya tolonglah, suruh beli permen. Hah, apa beli permen? Ya tolonglah saya perlu. Loh, minta ini. Masa permen mau kasih berapa? 500, 100, 1000 perak, 5000. Waduh, wah ini namanya bukan apa yang ada padamu. Betul tidak? Saudara jualan roti, ayo kasihani saya belum makan. Loh, ini maksa. Ini jualan atau minta secara paksa? Nggak boleh. Saudara kalau bikin roti, bikin kue, bikin masakan, saudara mau menawarkan kepada teman, boleh. Tapi kalau temannya bilang, sorry saya nggak pesan, ya jangan ngamuk. Amin. Ya, nah jangan marah saudara. Apa yang ada padamu, waduh hebat sekali. Dan betul-betul sudah ketika kita mau melakukan apa yang ada pada kita, saudara Tuhan bisa bekerja. Coba lihat di ayat yang ke-11 apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengambil roti itu, 5 roti dan 2 ikan itu apa? Mengucap syukur. Amin. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Aduh luar biasa. Hari ini apakah saudara merindukan mengalami mujizat kelimpahan? Amin. Mujizat secara ekonomi. Jangan cuma berdoa dan berpuasa. Perlu itu juga supaya Tuhan buka jalan. Apa yang ada padamu. Saudara, saya membaca satu kisah di balik
kesuksesan Jack Ma. Siapa sekarang di dunia ini yang gak mengenal Jack Ma ya? Ada yang gak tahu Jack Ma? Oh itu tetangga saya, oh bukan saudara ya. Jack Ma yang punya Alibaba. Hebat sekali. Kalau dilihat dari mukanya, sorry saudara ya. Kok kayaknya bukan orang pinter ya. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian dia pernah menulis begini nih. Ketika ada ujian anak-anak muda masuk universitas. Aku ditolak 3 kali, gak lulus, gak diterima tuh loh. Jadi apalagi kalau di China itu masuk tahun ini gagal, gak boleh tahun itu juga. Saudara remedi gak boleh, tunggu tahun depannya lagi. Jadi Jack Ma tahun depannya daftar lagi, ditolak lagi. Apa dia berhenti, wis bilang begini, wis memang pancene bodoh, wis enggak sekolah, wis apa gitu, enggak. Tahun depannya daftar lagi. Jadi dia daftar untuk masuk universitas aja 3 kali. Coba di sini ada yang 3 kali daftar universitas ditolak terus, daftar terus ada. Wah dablek Bu kalau itu. Nah ini Jack Ma ini tipe kayak begini nih. Aku memang banyak gagal. Aku pernah mendaftar di 30 pekerjaan, ditolak tok. Nah, di sini saudara, ya, kalau ada yang lulusan-lulusan itu tanya saya, Bu saya, kamu udah bikin lamaran berapa? Aku udah 5 kali ditolak. Jack Ma lu 30 kali lu, terus saja ditolak semua. Aku juga pernah melamar menjadi polisi, dibilang kamu kurang bagus, ya mungkin kurang tinggi lah penampilan, ya rasanya kurang meyakinkan saudara ya jadi polisi. Aku bahkan melamar ke restoran Kentucky Fried Chicken jadi pegawai. Ketika mereka pertama kali buka di kotaku di Hangzhou, 24 orang daftar jadi pegawai, 23 diterima, hanya aku 1 nggak diterima. Saudara kalau jadi Jack Ma gimana nih? Udahlah memang aku sial, ngaca, ya lihat mukaku yang gak menarik ya, kayak aku gagal. Apa begitu? Enggak. Aduh, inspirasi sekali surah hidupnya. Apa yang ada padanya? Semangat, gak pernah menyerah. Amin sudah. Tahun 80-an China ini mengalami sudah satu pembaharuan ya. Jadi sudah mulai bangun-bangun dan sebagainya, dan rakyat China juga didorong untuk belajar bahasa Inggris. Itu tahun 80-an. Sudah apa yang dilakukan oleh Jack Ma yang muda ini. Ya, waktu itu tahun 80-an dia masih muda. Jack Ma lahir tanggal 10 September 1954. Ya, jadi 1964, sorry. Jadi tahun ini umurnya sudah berapa sudah? 55 ya tahun ini. Saudara-saudara pada waktu tahun 80-an itulah Jack Ma masih remaja. Saudara apa yang dia lakukan? Dia mengayuh sepeda sejauh 70 mil untuk jadi seorang guide lokal selama 9 tahun. Bagi turis-turis yang datang itu di Hangzhou itu, ya, saya pernah ke sana juga, di situ kan ada danau di sana. Jadi dia datang, saudara, kadang-kadang karena dia awal-awalnya itu gratis loh. Karena apa? Dia tahu kalau orang suruh bayar dengan bahasa Inggris dia yang masih pas-pasan, ya nggak ada yang mau. Kamu mau nggak saya guide? Free. Wah, orang dengar free udah, oh ya oke, free. Hebat sekali. Siapa yang menyangka saudara tahun 80-an itu dia bertemu dengan satu keluarga dari Australia. Namanya itu Ken. Ken ini adalah saudara sekalian utusan perwakilan kedubes Australia di Tiongkok era 80-an. Jadi dia udah pensiun, Ken ini bersama istrinya Judy dan membawa 3 anaknya ini. Saudara sekalian diutus sama pemerintah Australia karena udah pensiun, ya udahlah menjadi salah satu perwakilan kedutaan besar Australia. Pergi ke Hangzhou. Nah disitulah ketemu Jack Ma yang remaja ini yang nawarin jadi. Nah ini ya, sebelum ini coba yang masih kecil. Nah ini sudah. Jadi Jack Ma ini anaknya siapa? Anaknya Ken, namanya David. Setara umurnya ini remaja. Jadi dia datang naik sepeda, ya. I can be your guide, free. Ya kira-kira gitu ya. Wah orang tertarik, saudara, orangnya semangat.
Lalu sampai bisa bersahabat, saudara. Tidak berapa lama, saudara-saudara sekalian, Ken ini harus balik ke Australia. Tapi sudah ini Jack Ma ini terus tulis surat. Jadi sahabat pena. Yang Ken ini udah tua ini ya. Ini kan anaknya seumur. Bahkan Jack Ma ini karena melihat Ken ini begitu baik. Jadi seperti kayak papa angkatnya. Coba lihat foto yang kedua. Nah ini, lihat saudara. Jack Ma, saudara-saudara sekalian, sampai udah cukup dewasa ya, dia masih punya hubungan yang baik dengan Ken ini. Jadi saudara-saudara sekalian luar biasa sekali, sampai kemudian si Jack Ma ini kepingin pergi ke Australia. Tapi nggak punya uang kan. Jadi dia kerja setengah mati saudara untuk bikin visa. Bikin visanya ditolak berapa kali saudara? 7 kali. Tolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak. Dia enggak menyerah loh. Saya lihat orang ini apa yang ada padanya, semangatnya baja. Ditolak buat dia itu biasa. Ingat baik-baik tuh, 24 orang daftar jadi pegawai Kentucky Fried Chicken, 23 diterima, cuma dia 1 yang enggak diterima. Ya tetap tebel aja mukanya. Daftar lagi sampai kedutaan Australia sudah di China yang ngurusin visa berkata, kamu urusannya udah bolak-balik diterima. Iya pokoknya kalau saya nggak diterima saya datang terus. Aduh sampai kedubesnya berkata, waduh ini dablek 1. Apa yang harus aku lakukan? Kamu datang lagi 30 hari. Hah 30 hari? Enggak, saya tunggu 30 menit. Orangnya lihat kegigihan Jack Ma ini. Akhirnya dikeluarkan visa. Saudara 5 menit keluar dia pergi ke Australia, itu foto di Australia. Ya, jadi ketemu Judy istrinya, coba lihat bukti bahwa dia pernah di Australia, ada nggak fotonya? Ya, nggak ada lagi. Ada yang di Darling Harbour itu di jembatan, oh nggak ada ya. Nanti saudara bisa lihat lah. Saudara orang ini hebat sekali loh. 29 hari dia di Australia, matanya terbuka. Wah maju banget, dia harus bawa ini kemajuan Australia ini ke China. Saudara sekalian dia pulang semangatnya menggebu-gebu, duitnya habis. Bikin visa aja bolak-balik, nggak apa-apa. Saudara dia mau masuk universitas tadi kan sudah saya ceritain, berapa kali dia ditolak? 3 kali ya, ditolak terus sampai akhirnya kuliah setengah mati. Tahun depannya ini si Ken ini datang ke Australia, datang ke China karena mereka udah jadi sahabat baik. Dan lihat sudah bagaimana Jack Ma muda ini meladeni, nggak punya duit ya, diusahakan supaya keluarga Ken ini tinggal di asrama sekolahnya loh. Ya kan murah toh, tapi kan deket transport. Waduh. Lihat ketulusan Jack Ma, inilah yang ada pada Jack Ma yang kedua. Bukan hanya semangat baja, tapi ketulusan, tahu balas budi orang. Amin. Saudara jangan lihat orang hebat, lalu kita itu pingin memanfaatkan jadi parasit, minta terus. Enggak itu, saya lihat dalam diri Jack Ma enggak ada. Dia sudah bisa ke Australia, dilayani, diajak jalan-jalan 29 hari, matanya terbuka. Sudah waktu keluarga ini kembali ke China jalan-jalan, dia jadi tour guide-nya. Dengan yang ngepres itu. Dan sampai akhirnya Ken ini tahu bahwa Jack Ma ini benar-benar kesulitan keuangan. Lalu dia membantu saudara pulang dari China itu, dia bantu setiap bulan dibantu 2.000 yuan. Kurang lebih 2 juta. Dan buat Jack Ma dapat bantuan 1 bulan 2 juta untuk bayar kuliah dan lain-lain. Wah itu dia tertolong sekali. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian pada beberapa tahun setelah itu pada bulan September 2004. Berarti 15 tahun lalu ya. Ini si Ken ini meninggal dunia. Ya. Nah saudara persahabatan lanjut dengan anaknya yang bernama David. Coba tadi mana yang terakhir? Nah ini sama-sama udah gede. Jack Ma udah sukses belum? Sudah sukses belum? Sudah dipanggil. Udah gak bisa lagi atur waktu jalan-jalan, padahal dulu pernah janjian sama papanya Ken mau jalan-jalan ke Siberia naik kereta api. Tidak terkabul.
udah jadi orang sibuk sekali. Saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh Jack Ma ketika dia berhasil. Dia nggak bisa lupa. Dia panggil David, saudara, ke China, anak sulung Ken, hampir seumuran dengan Jack ini. Saudara-saudara sekalian, dan Jack Ma menyumbang sebanyak $7,5 juta US. Dia kasih ke David dan berkata, tolong sumbangkan ke Universitas Newcastle Australia. Sumbangkan, kasih beasiswa anak-anak yang tidak bisa kuliah. Seperti saya dulu pernah ditolong oleh ayahmu. Saudara, ayahnya menyumbang dia 2 juta tiap bulan. Dia menyumbang 20 miliar. 7,5 juta dolar. Luar biasa orang ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa yang ada pada saudara? Saudara mungkin tidak kaya. Saudara mungkin sedang gagal, ditipu orang. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan bilang, udah gak ada kesempatan lagi, Tuhan gak mengasihi saya. Jangan. Amin saudara. Tuhan mau apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung istri dan anak-anak mereka. Bahkan masih sisa, artinya apa? Berlimpah-limpah, sisa 12 keranjang. Satu lagi saudara ya. Unlimited power. Kuasa Allah tidak dibatasi. Yang kelima. 2 lagi nanti minggu depan lagi ya. Hukum alam. Tidak dibatasi oleh hukum alam. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-6. Di ayat 19. Sesudah mereka, yaitu murid-murid Yesus, mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas apa? Air. Inilah mujizat supranatural. Jalan di atas air. Saudara kalau sering lihat di YouTube ada orang jalan di atas air, itu bukan tipuan lah ya. Itu memang mereka udah siapin di bawahnya airnya itu ada papannya, cuma nggak kelihatan mata jasmani kita. Kalau nggak percaya Pak, ayo kamu bisa jalan di sini di atas air, bawa saudara ke mana? Ke laut yang lain, ke sungai yang lain, berani nggak? Nggak akan berani. Betul nggak? Itu buktinya bahwa itu hanya trik. Tapi Yesus benar-benar jalan di atas air. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh hukum alam. Amin. Supranatural. Hukum alam berkata apa? Manusia nggak bisa jalan di atas air. Bisanya apa? Jalan di darat. Di atas air harus apa? Berenang. Betul nggak saudara? Tapi Yesus mengatasi hukum alam. Dia jalan di atas air. Mujizat supranatural. Saudara percaya bahwa Yesus bisa mengatasi hukum alam? Amin. Nah, saudara jangan berkata, kalau gitu saya juga nanti mau jalan seperti Yesus di atas air. Jangan coba, kalau nggak disuruh jangan loh saudara, tenggelam nanti. Ini pernah dialami oleh 3 wanita di Korea Selatan. Pada waktu mereka mau hadir KKR, terjadi banjir sudah di desanya, banjirnya tinggi sekali, mereka nggak bisa pergi. Lalu saudara mereka berkata, kita harus pergi ke sana. Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, kita minta mujizat itu supaya kita juga bisa jalan di atas air. Lalu 3 orang ini gandengan. Banjir, banjirnya tinggi sekali. Mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka jalan di atas air dan hanyut, mati semuanya. Sampai masuk ke surat kabar. Apakah itu selalu saudara yang harus kita praktekkan? Bukan. Yesus tidak dibatasi oleh hukum alam. Ada cara lain saudara yang seringkali kita tidak mengerti bahwa mujizatnya tidak terbatas.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di abad 19 di Taiwan mulai terjadi satu kebangunan rohani juga. Orang-orang di sana mulai dilawat oleh Tuhan dan percaya Yesus. Dan ada salah seorang dokter Taiwan, dia adalah dokter yang pertama percaya kepada Yesus. Dokter ini menjadi kepala di sebuah rumah sakit misionaris yang dirintis oleh seorang dokter bernama Maxwell dari Inggris. Tingkat kesehatan pada waktu itu di Taiwan abad 19 sudah ya, berarti tahun 1800 sekian, masih sangat rendah. Jadi saudara, pada suatu kali ada seorang anak datang ke rumah sakit dan meminta obat. Mamanya itu sakit demam akibat malaria. Saudara-saudara sekalian, jadi anak ini berkata, mama saya sakit malaria, saya jalan dari rumah saya 2 jam, tolonglah. Lalu saudara, suster kasih obat itu kepada anak ini, obat sakit demam malaria. Sore harinya pada waktu saudara ini suster-suster dokter mau pulang, waduh, seorang suster kaget sekali dan berkata kepada dokter ini, nama dokternya Dokter Lin Ting Tung. Gampang ya ngingetnya, Lin Ting Tung. Bukan lintingan loh saudara ya. Lin Ting Tung berkata, dokter, waduh celaka, ini obat demam berdarahnya kok masih di sini? Loh, jadi tadi yang dibawa apa? Waduh, cari, waduh. Ada botol obat yang hampir sama, isinya juga cairan sama. Ternyata yang dibawa oleh anak kecil ini adalah disinfektan. Jadi kalau mamanya minum ini ya pasti mati, celaka ini. Kalau sampai diminum perutnya bisa kebakar ya. Organ-organ tubuh dalamnya kebakar, pasti mati ini. Gimana saudara, sudah pukul 5 ini. Tadi anak ini sudah jalan, wah ini udah mau sampai rumah ini, mati ini. Apa yang dilakukan oleh Dokter Lin Ting Tung? Dia mengumpulkan suster-suster, dokter-dokter dan mereka berdoa. Mereka berdoa, minta Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami, nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolong dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Tapi gak tahu. Saudara, malam harinya Dokter Lin berdinas malam. Gak bisa tidur. Dia terus berdoa. Esok harinya masih subuh sekali pintu diketuk. Siapa yang datang sudah? Anak kecil itu. Anak kecil ini pucat ketakutan berkata, maaf dokter, kemarin waktu saya bawa obat itu saya berlari karena saya pingin cepet-cepet kasih obat itu ke mama. Saya kesandung, obatnya jatuh pecah, isinya cairan habis semua. Jam berapa nak? Jam 5 itu dokter udah mau deket. Waduh, Dokter Lin ingat jam itulah dia sedang berdoa mengajak suster-suster dan dokter. Supaya mamanya anak ini jangan sampai minum obat itu. Inilah mujizat yang tidak dibatasi oleh hukum alam. Amin saudara. Secara hukum alam apa? Ya anak ini pasti sampai diminum mati. Tapi Tuhan bisa buat. Bapak ibu saudara, anak ini takut sekali. Tapi dokter, gak apa-apa. Saya ganti, tadi juga salah obatnya. Ini saya kasih yang betul. Wah. Bapak Ibu percaya bahwa unlimited power. Kuasanya tidak dibatasi. Amin saudara. Semungkin berkata Tuhan mustahil. Kuasanya tidak dibatasi oleh logika. Kuasanya tidak dibatasi oleh waktu. Kuasanya tidak dibatasi oleh tempat. Kuasanya tidak dibatasi oleh hukum ekonomi. Kuasanya tidak dibatasi oleh hukum alam. Bagian kita adalah kita berseru, kita percaya dia pasti turun tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.